Halo teman-teman, benarkah OJK meminta Anda untuk berhenti bayar pinjaman online? Nah, ini bisa menjadi salah satu solusi buat teman-teman yang sekarang nggak punya uang sepeser pun untuk bayar pinjaman online. Jadi tolong simak video ini sampai habis ya. Yang pertama, teman-teman harus tahu bahwa OJK itu sudah banyak sekali membuat aturan-aturan yang menyangkut tentang pinjaman online yang bisa melindungi customernya dari pihak pinjaman online yang nakal ya teman. Ini ada banyak sekali aturannya. Nah, saya contohkan. Yang pertama, OJK sudah menetapkan aturan tentang bunga dan denda di pinjaman online legal. Nah, misalnya kita tidak bayar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu untuk bunga dan dendanya itu cuma 100% dari pinjaman pokok. Jadi misalnya teman-teman ada pinjaman 1 juta, itu bayarnya cuma 1 juta pinjaman pokok plus 1 juta pinjaman dari bunga dan denda. Jadi totalnya 2 juta seperti itu. Itu berlaku jika teman-teman nggak bayar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau cuma 1 bulan, 2 bulan ya mungkin cuma sedikit sekali ya teman. Itu yang pertama, aturan pertama itu otomatis membuat kita lebih tenang dalam meminjam pinjaman online. Dan juga untuk bunga dan denda harian sekarang sudah turun ya teman. Menurut peraturan OJK Januari 2024 sekarang turun jadi 0,1 sampai 0,3%. Yang tadinya untuk 2023 itu kita tahu sendiri untuk bunga dan dendanya sekitar 0,4% ya teman. Jadi OJK memihak kita sebagai pihak customer. Nah, ada aturan lain lagi ya teman, banyak sekali aturannya tentang penagihan debt collector. Tentang debt collector itu nggak boleh nagih jam 8 malam ke atas. Jadi nagihnya wajib jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Nah, peraturan ini sangat amat membuat kita tenang karena kita bisa ke rumah jam 9 malam sampai ke atas itu bisa tenang karena ada debt collector yang akan menagih kita. Dan juga untuk penagihan debt collector itu ada SOP-nya dari OJK. Jadi ada aturannya, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh menagih dengan perilaku yang kurang baik, tidak boleh melakukan tindakan kasar kepada kita ya teman, karena itu sudah melanggar peraturan OJK dan negara. Kalau sampai melakukan itu bisa kena hukum pidana, nanti bisa kita masuk jerat delik ya teman. Dan juga teman-teman harus tahu OJK juga sangat intens dalam memberikan kita waktu untuk bisa membayar tagihan. Dan juga ada aturan yang mengatur tentang jika kita memang sudah mentok nggak punya uang untuk bayar tagihan, itu debt collector tidak wajib menagih kita jika sudah 90 hari ke atas ya teman. Jadi untuk 90 hari ke bawah itu debt collector boleh datang ke rumah kita untuk menagih. Tapi kalau sudah 90 hari ke atas itu debt collector tidak punya kewajiban untuk menagih kita. Tapi konsekuensinya kita akan masuk ke slik OJK ya teman. Nanti ini berhubungan dengan BI checking, kita tidak akan bisa untuk bisa meminjam pinjaman online lagi di pinjaman online ataupun bank-bank swasta ataupun nasional. Itu sudah berlaku dan sudah dilakukan oleh semua pihak. Jadi teman-teman harus tahu jika teman-teman sudah lewat 90 hari itu debt collector tidak wajib menagih kita, itu sudah ada aturan dari OJK. Nah, ini bisa menjadi banyak sekali indikasi bahwa OJK itu membela kita sebagai customernya, sebagai orang yang punya kemampuan untuk bayar di pinjaman online. Dan jika kita sudah mentok nggak bisa bayar tagihan, kita bisa galbay saja atau gagal bayar, karena itu resiko-resikonya sudah saya jabarkan tadi, tidak terlalu serius ya teman. Ini masih dalam jangkauan kita kalau kita pinjam di pinjaman online legal. Jadi saran saya buat teman-teman yang sekarang bingung nggak punya uang untuk bayar tagihan, galbaykan saja nggak apa-apa. Nah, tapi kita juga harus berusaha lebih keras, berdoa ya teman, agar kita punya kemampuan finansial yang bagus untuk bayar tagihan. Nah, jangan lupa juga untuk sedekah yang banyak agar nantinya kita akan punya rezeki-rezeki kita terduga yang nantinya juga bisa untuk kita untuk bayar tagihan di pinjaman online. Dan teman-teman harus bekerja keras, ada cari income tambahan agar nantinya kita punya pemasukan lebih dari yang lain yang menjadi tidak cuma kerja saja tapi ada income lain yang bisa menambah profit kita untuk bisa membuat finansial kita lebih bagus dan nantinya ujung-ujungnya kita bisa bayar tagihan pinjaman online. Dan jika teman-teman sudah mentok nggak bisa bayar ya digalbaikan saja nggak apa-apa, resikonya masih dalam jangkauan kita. Dan untuk pinjaman online ini masalah gagal bayar jangan terlalu dipikirkan, nanti kita bisa stres sendiri ya teman. Jadi untuk pinjaman online itu kita harus punya mental yang bagus agar nantinya tidak terjebak dalam pemikiran kita sendiri.
kita tidak terkungkung dalam pemikiran sendiri, kita tidak terus memikirkan ini sampai kita stres ya teman. Jadi teman-teman wajib mengatur pola pikir kita agar sehat, tidak stres, seperti itu ya teman. Wah, buat teman-teman yang sekarang sudah mentok gak bisa bayar, digalbaikan saja nggak apa-apa, resikonya cuma sedikit. Nah, itu aturan-aturan OJK yang mungkin bisa membuat kita lebih tenang agar kita galbainya atau gagal bayarnya bisa lebih tenang. Nah, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.